Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya atas nama Nur Ainung. Kami akan menjelaskan tentang dampak menjual di trotoar bagian mati rotasi Kota Parepare kepada pejalan kaki. Nah, di Kota Parepare, terutama di bagian mati rotasi, trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh UMKM sebagai tempat berjualan. Nah, hal ini menimbulkan banyak berbagai masalah seperti terganggunya pejalan kaki, gangguan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, serta menurunnya kenyamanan bagi masyarakat seperti anak-anak, lansia, serta menurunnya kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Nah, fenomena ini juga mencerminkan persoalan struktural terkait keterbatasan ruang usaha yang layak dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Untuk mengatasi masalah tersebut, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah bertujuan menganalisis dampak sosial, dampak ekonomi, dan tata kelola dari pemanfaatan trotoar oleh UMKM. Selain itu, dokumen ini juga merumuskan solusi kebijakan menyimbangkan antara perlindungan hak publik dengan keberlangsungan yang dilakukan oleh UMKM tersebut, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara tertib, inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian asas, di mana fenomena berjualan di trotoar Kota Parepare, khususnya di Jalan Mati Rotasi, menimbulkan persoalan serius terkait asas dan prinsip pengelolaan ruang publik. Trotoar sebagai fasilitas publik strategis seharusnya dikelola berdasarkan prinsip keadilan sosial, aksesibilitas universal, dan berkelanjutan lingkungan. Namun, dominasi pedagang luar daerah dan praktik pungli membuat pedagang lokal terpinggirkan, hak pejalan kaki terganggu, dan interaksi sosial masyarakat menurun. Kondisi ini melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan hak publik atas ruang hidup, serta menimbulkan kepentingan ekonomi, konflik sosial, dan degradasi lingkungan. Untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan ekonomi UMKM, pengelolaan trotoar perlu mengacu pada prinsip regulasi afirmatif, partisipasi masyarakat, dan perlindungan ekonomi lokal. Trotoar harus menjadi ruang publik yang demokratis, inklusif, aman, dan produktif dengan kota khusus bagi UMKM lokal, biaya sewa yang terjangkau, fasilitas pendukung, dan forum dialog antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Pendekatan ini berbasis asas memastikan keberlangsungan ekonomi mikro, menjaga fungsi sosial dan ekologis trotoar, serta mencegah monopoli ekonomi oleh pihak tertentu sehingga ruang publik kembali berfungsi adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Parepare. Praktik empiris di Kota Parepare menunjukkan bahwa trotoar telah mengalami alih fungsi menjadi ruang usaha pedagang kaki lima akibat keterbatasan ekonomi dan minimnya alternatif lokasi berjualan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan nyata di lapangan, antara lain yang pertama, hilangnya fungsi trotoar bagi pejalan kaki, sehingga anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas harus berjalan di badan jalan yang berisiko kecelakaan. Yang kedua, ketergantungan ekonomi PKL pada trotoar, karena lokasi strategis menjadi satu-satunya sumber pendapatan harian bagi pedagang kecil. Yang ketiga, adanya praktik pungutan ilegal oleh calo atau oknum yang menciptakan ketimpangan akses antara pedagang bermodal dan pedagang lokal kecil. Yang keempat, dominasi tenan modern dan event yang besar yang meminggirkan PKL lokal dan menurunkan pendapatan mereka hingga 60-70%. Yang kelima, lemah dan tidak konsistennya penegakan regulasi sehingga penertiban bersifat sementara tanpa solusi berkelanjutan.
Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa persoalan trotoar di Parepare bukan sekedar pelanggaran ketertiban, melainkan masalah struktural dalam pengelolaan ruang publik. Tanpa regulasi afirmatif, zonasi yang adil, dan integritas pedagang lokal dalam perencanaan kota, trotoar akan terus menjadi arena konflik antara pedagang ekonomi dan hak warga atas ruang publik yang aman, inklusif, dan demokratis. Tentang evaluasi terhadap pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan bahwa trotoar merupakan ruang publik yang harus melindungi hak pejalan kaki. Ya, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mewajibkan negara memberdayakan dan melindungi usaha mikro secara adil. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan tanggung jawab pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengelola fasilitas publik secara aman, tertib dan akuntabel. Ya. Namun dalam trotoar jalan rotasi, regulasi daerah belum dijalankan secara efektif karena tidak adanya pedoman teknis khusus, zonasi yang memperkenalkan perlindungan afirmatif bagi PKL lokal, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Akibatnya fungsi trotoar sebagai ruang publik terganggu, hak pejalan kaki terabaikan dan pedagang kecil tidak berada dalam ketidakpastian. Ya, pedagang kecil tetap berada dalam ketidakpastian. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi perda khusus trotoar yang berlandaskan undang-undang di atas dengan prinsip keadilan, keseimbangan hak, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum agar trotoar dapat berfungsi optimal sebagai ruang publik sekaligus mendukung keberlangsungan ekonomi pedagang kaki lima lokal secara tertib dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, secara filosofis, trotoar dipandang sebagai ruang publik yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, etika, dan kesejahteraan bersama, sehingga pengelolaannya harus menyimbangkan hak pejalan kaki atas ruang yang aman dan nyaman dengan hak pedagang untuk berusaha secara layak dan bertanggung jawab. Kemudian secara sosiologis, keberadaan pedagang di trotoar mencerminkan realitas ekonomi masyarakat, namun tanpa pengaturan yang jelas dapat menimbulkan konflik sosial, ketimpangan akses, serta mengancam keselamatan kelompok rentan. Sehingga regulasi harus responsif terhadap norma, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, secara yuridis, pengaturan trotoar memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang 1945 Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi hak publik sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah yang tegas, adil, dan dapat dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, jam operasional, mekanisme perizinan, dan pengawasan yang konsisten agar trotoar tetap berfungsi sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha pedagang kecil secara tertib dan berkelanjutan. Kemudian tujuan dibuatnya naskah akademik dalam kasus pemanfaatan trotoar metirisasi di Kota Parepare adalah untuk memberikan dasar ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan peraturan daerah yang mengatur aktivitas jual beli di trotoar secara tertib dan berkeadilan. Kemudian naskah akademik ini bertujuan menganalisis pergeseran fungsi trotoar dari ruang publik pejalan kaki menjadi ruang aktivitas ekonomi, mengkaji dampaknya terhadap hak pejalan kaki, keselamatan, ketertiban umum, serta selain itu naskah akademik ini dimaksudkan untuk merumuskan arah pengaturan dan ruang publik materi muatan perda yang menyeimbangkan perlindungan hak publik
dengan pemberdayaan UMKM dan PKL lokal, mencegah konflik sosial, serta mendorong tata kelola trotoar yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan kota Parepare yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan umum. Saya kira itu dari saya. Sekian, terima kasih.